Pemirsa, corona tidak hanya berdampak pada sepinya hotel, namun juga pada industri oleh-oleh. Industri bakpia di kota Yogyakarta pun kini sepi. Sejak diumumkannya adanya kasus pertama COVID-19 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta di tanggal 15 Maret 2020 lalu, industri toko oleh-oleh terkena imbasnya. Turunnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta berakibat pada bisnis oleh-oleh sulit meraih pendapatan di kala pandemi. Beragam cara dilakukan untuk bisa bertahan, ada yang sebagian toko tutup, ada juga yang tetap buka. Nah, walaupun omset yang diterima turun drastis, namun ada juga sebagian toko oleh-oleh yang tak punya pilihan, harus merumahkan karyawannya hingga harus menutup tokonya. Dan pemirsa, saya akan ajak Anda untuk menuju Yogyakarta. Sudah ada rekan Anissa Rizkia yang saat ini berada di salah satu toko oleh-oleh khas Yogyakarta. Anissa, apa upaya pengusaha untuk tetap buka toko dan juga bisa menggaji karyawannya di sana? Ya, Wilson dan juga pemirsa, jika datang ke kota Yogyakarta, pasti para wisatawan mencari oleh-oleh yang namanya bakpia. Dan ini merupakan salah satu sentra terbesar yang ada di kota Yogyakarta, di daerah Patuk, di mana hingga saat ini hanya satu toko yang buka. Dan memang ini merupakan salah satu toko yang terbesar di Jogja. Dan di samping saya ada Bapak Sudrajat. Bapak, boleh dijelaskan langkah ataupun upaya Bapak untuk bertahan saat ini di kala pandemi seperti ini, mengingat sekarang di sepanjang Patuk ini hanya toko Bapak yang buka? Ya, jadi begini ya Mbak Anissa ya. Jadi sebenarnya kita tuh ada 8 toko di Jogja ini. Sebenarnya cuma tinggal 3 yang kita buka, itu pun bukan karena kita buka ramai, bukan. Sebenarnya sepi sekali. Omset turun sampai 90% lebih ya. Turun drastis omset kita itu. Kemudian kita langkahnya ini kita buka karena kita untuk menyiapkan orang-orang Jogja yang mungkin kangen dengan rasa bakpia 25 yang pengen beli. Nah, itu hanya 3 toko, itu pun sepi. Kita selalu ibaratnya habis, tapi kita tuh rugi karena kita harus nombok untuk biaya operasionalnya dibanding omset kita. Tapi ya itulah, pimpinan kita alhamdulillah sekali, dari pimpinan kita Bapak Angling Saputra Sanjaya punya kebijakan yang sangat bijaksana sekali, bahwa 90% karyawan kita dirumahkan. Tapi mereka semua, saya dan mereka semua yang 90% dirumahkan itu mendapat gaji full sampai tanggal 31 Mei. Kemudian diberi THR, juga diberikan zakat beliau. Jadi katakanlah kita bersyukur banget. Saya bersyukur sekali karena bekerja di sini bisa merasa lebih beruntung dari yang lain. Di saat yang lain dirumahkan dengan mungkin kurang jelas, tapi kalau kita dirumahkan, yang dirumahkan dan yang bekerja sama-sama digaji full sampai tanggal 31 Mei, mendapat gaji full, dapat THR sudah dibagikan, dan kita juga dapat zakat dari pimpinan. Itu juga ya, saya sangat terima kasih sekali pada pimpinan kita. Nah, Pak Sudrajat, hanya 3 toko yang dibuka dan saat ini masih memproduksi makanan apa saja Pak di toko bakpia ini sendiri? Kalau yang diproduksi kita hanya bakpia Mbak, jadi yang kita produksi hanya bakpia saja. Itu pun saya sampaikan turunnya drastis sekali. Pembuatannya itu rasanya yang ada itu hanya kacang hijau, keju sampai mix atau aneka rasa. Itu yang banyak dicari saat ini. Gitu. Kita tidak bisa menyampaikan banyak seperti yang biasanya. Dan kalau boleh tahu Pak, berapa konsumen atau customer yang datang Pak dalam per hari ini saja? Itulah yang saya kadang-kadang malu untuk bilang. Jadi per hari biasanya kita yang datang sampai puluhan sampai ratusan. Sekarang itu bisa dihitung dengan jari. Yang datang paling satu hari sampai buka sampai tutup itu cuma 8, 10, 15 orang itu sudah banyak. Jadi memang sangat rugi sekali kita sebenarnya buka. Tapi bagaimana hari biasa sampai ratusan orang datang ke sini pakai beca, pakai motor, pakai mobil, pakai macam-macam datangnya. Ya. Terakhir Pak, kalau bakpia ini tidak laku terus akan diapakan Pak? Karena kita membuat bakpia itu disesuaikan dengan kebutuhan dari pimpinan Pak Angling Sanjaya, itu selalu dipantau terus stoknya, kurang tambah. Jadi tidak sampai kurang yang terlalu banyak, menumpuk banyak. Jadi kalau ada sisa pun nanti kita bisa dikonsumsi sendiri untuk kita semua, bawa pulang untuk semua karyawan gitu. Terima kasih Pak Sudrajat atas waktunya, dan itu tadi cerita di balik
bagaimana para pengelola bakpia di sentra yang ada di Patuk ini bertahan. Semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan semuanya pun bisa kembali ke beraktivitas normal kembali. Demikian. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda. Sehat selalu. Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda.